Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohima, saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Setiap murid yang duduk di kelas kita adalah individu yang unik dan memiliki keberagaman. Keberagaman murid ini mungkin dapat berupa latar belakang keluarga, kemampuan memahami bahasa, kejenuhan saat telah menguasai keterampilan yang diajarkan, murid yang memiliki masalah sosial emosional, murid yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu, atau murid yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lalu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat dapat kita lihat dalam 2 perspektif. Yang pertama sebagai minat situasional, dan yang kedua, minat juga dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Minat ini disebut juga dengan minat individu. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat di atas akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, maka memahami kedua perspektif tentang minat akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Yang ketiga, profil belajar murid.
Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya, yaitu lingkungan belajar, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk, di mana setiap murid akan berbeda dengan murid yang lainnya. Berikut adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, melakukan penilaian formatif dan diagnostik, dan mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berkaitan dengan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Terdapat keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul yang lainnya yang telah saya pelajari di program pendidikan guru penggerak. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak. Guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif guna menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dapat mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, maka antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Sebagai kata penutup, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, yang sesuai dengan kodrat murid, dan selaras dengan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi guru penggerak yang sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.